Balendra. Hilal ya. Sama Garneta. Baik, Pak Ismet Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua yang hadir ya. Karena ada beberapa temanmu yang izin sedang sakit ya. Kebetulan cuacanya juga sering hujan, jadi banyak penyakit kalau kita tidak menjaga kondisi badan kita dengan baik, makan yang teratur, bisa makan buah atau minum vitamin, nanti bisa menjaga kita dari berbagai macam penyakit. Oke, kita doa dulu. Balendra silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih Balendra, silahkan di-mute dulu. Baik, hari ini kalian pagi-pagi sudah dengar sedikit ya, walaupun suaranya tidak jelas. Dengar lagu ya. Kalau di buku tema itu ada di awal ya. Coba kita lihat. Ada lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu, halaman 10. Coba silakan dibuka halaman 10, buku tema 5. Ya, kita buka buku tema halaman 10. Itu ada lagu judulnya Ambilkan Bulan Bu. Siapa yang bisa nyanyi lagu ini? Bisa semua ya. Mungkin nanti suatu saat kita nyanyi bareng-bareng. Sebenarnya kalau masuk ya kita tidak daring, kita tatap muka. Pak Ismail itu biasanya menyuruh anak-anak bawa pianika. Ya, pianika lalu kita belajar bersama not angka ya, not huruf ya, nyanyi bareng-bareng menggunakan pianika. Tapi kondisinya tidak memungkinkan sekarang, kita cuman mengetahui apa saja yang ada di lagu Ambilkan Bulan Bu ini. Nah, biasanya kalau ada soal ulangan MIT atau ulangan semester, yang pertama kali ditanya itu adalah penciptanya. Ya, tahu kan penciptanya ini sudah ada. Kamu ingat-ingat lagu Ambilkan Bulan Bu itu ciptaan siapa? Ya, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, setelah ciptaan ini ada namanya not ya. Not itu tangga nada. Ada namanya not balok. Not balok itu ini nih. Yang gambarnya kayak cambah. Nih, cambah-cambah nih. Ya. Cambah-cambah ini namanya not balok. Ya, ada yang garis itu artinya berlanjut dengan tempo cepat, ada yang tanda titik, ya, ada tanda titiknya juga, itu tandanya lama dia jeda ya. Itu kalian cukup tahu aja. Nanti pertanyaannya simpel kok biasanya. Mana yang disebut not balok? Nah, not balok itu ya kayak yang kayak cambah-cambah ini. Ya, kalau kamu pernah ngeliat cambah, ya kayak gitu. Ya, tamis seperti ini. Lalu ada namanya not angka. Nah,
Angka itu kan 0 sampai 9 ya. Kalau dia untuk lagu, nada itu hanya sampai 7 ya. Apa saja tahu tidak? Nada 1 sampai 7. Siapa yang tahu? Do, Ayo. ra, mi, fa, sol, la, si, do. Oh iya, pinter Balendra. Oke, nah yang disebutkan Balendra tadi ya. Nah, 1 sampai 7 itu angkanya. Tapi kalau hurufnya ya, hurufnya, vokalnya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kenapa dia do lagi ya? Kembali ke awal karena nada itu bertingkat ya, bertingkat, ada nada rendah ya, ada nada tinggi. Itu tadi yang disebutkan Balendra adalah bunyi. Oh, hujan ya, di sekolahan hujan ini ya, tapi tetap jelas ya suaranya Pak Ismet. Pak Ismet jelaskan dulu, nanti pertanyaannya simpel-simpel, tapi kalau kamu tidak tahu ya nanti tidak bisa menjawab. Ini apa yang disebut not balok ya, ini not balok. Lalu ada angka ya, tanda nada angka itu ya tadi 1 2 3 4 5 6 7, yang kalau hurufnya vokalnya seperti apa ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do-nya yang terakhir itu tinggi, sebenarnya kan cuman sampai 7 saja ya, sampai si ya. Do itu 1, re itu 2, mi dan seterusnya ya, itu. Nah, setelah itu ada namanya, kalau terbaca ada tempo ya, ada namanya tempo, ada namanya irama, ada pola irama, ada namanya nada. Nah, ini juga walaupun kita tidak mau jadi penyanyi ya, ada nih yang cita-citanya jadi penyanyi. Yohana mau jadi penyanyi, Yohana? Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam lagu itu ada ini. Tadi kalau sudah belajar not balok, sudah belajar not angka, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sekarang ada namanya tempo. Nah, lagu Ambilkan Bulan Bu ini temponya itu lambat ya. Artinya tempo itu adalah cepat lambatnya lagu ya. Tempo itu cepat lambatnya lagu. Kalau Ambilkan Bulanku ini kan ambilkan bulanku. Beda dengan lagunya Garuda Pancasila. Nah, jadi kalau Ambilkan Bulanku itu, kalau ada pertanyaan lagu Ambilkan Bulanku, temponya apa? Temponya lambat. Kalau ada lagu misalnya Garuda Pancasila atau Dari Sabang sampai Merauke, itu temponya cepat. Ya, temponya cepat. Nanti kamu selanjutnya nanti kita belajar tempo 4/2, 4/4 ya. Tapi kita pahami dulu pengertian-pengertiannya. Lalu tempo tadi cepat lambat ya. Beda antara lagu ini ada yang mau bergabung sebentar. Beda lagu Garuda Pancasila sama lagu Ambilkan Bulanku. Kalau Ambilkan Bulanku temponya lambat, Garuda Pancasila kan cepat tuh. Lalu ada namanya irama. Ya, kalau baca di situ ada namanya irama. Ada yang tahu tidak irama itu apa? Jawab saja. Tidak apa-apa. Ada yang tahu tidak irama itu apa? Ayo. Belum tahu? Ya, ada yang namanya irama. Irama itu tinggi rendahnya nada ya. Irama ada nada yang tinggi ya. Orang sampai bernyanyinya hampir berteriak-teriak ya.
ngambil nada tingginya dia si, do, ya, terus re-nya re tinggi gitu kan. Ya. Lalu ada, oh iya tadi irama. Nah, sebelum irama ini ada nada. Ada yang tahu tidak nada itu apa? Ayo. Nada itu adalah bunyi yang beraturan, ya. Kalau bunyi misalnya bunyi klakson mobil sekali saja itu bukan nada. Tapi kalau dia dibuat bunyinya eh, memiliki pola, misalnya di kayak telolet itu, ya. Kamu pernah dengar klakson telolet? Nah, itu dia jadi nada. Nah, Pak Ismet ini bukan nada, ya, lagi berbicara. Tetapi kalau Pak Ismet bernyanyi itu jadi nada, ya. Paham ya? Jadi nada itu bunyi yang teratur. Nanti materinya Pak Ismet share ya. Tadi tempo itu ada cepat lambatnya, lalu ada irama itu tinggi rendah, lalu ada nada, ya, keteraturan. Nah, ada yang terakhir itu pola irama. Nah, kalau pola irama ini adalah keteraturan tinggi rendahnya nada. Kalau kamu perhatikan lagu Ambilkan Bulanmu, antara baris pertama, ya, Ambilkan Bulanmu, dua ini hampir sama. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu, itu kan sama, ya, pola iramanya sama. Baru yang ketiga ini beda, yang selalu bersinar di langit. Nah, tetapi yang sama ini awalnya. Nah, itu namanya pola irama, ya, kesamaan itu. Oke. Coba perhatikan. Hmm, kita akan lanjut lagi. Nizam duduknya yang benar, Nizam. Nizam sambil tiduran itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang sudah halaman 10 sudah. Kita akan Bapak, lanjut ke halaman 29. Coba buka halaman 29. Buku tema. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang itu, ya, tentang makanan tradisional yang merupakan bagian dari budaya, ya. Nah, di situ pagi-pagi kita ngelihat makanan, ya, yang belum sarapan ini berasa lapar ini. Ya, di situ ada berbagai jenis makanan, ya, yang menjadi ciri khas masing-masing daerah, ya. Di situ ada apa itu? Ada wedang ronde, lalu ada tahu, ada pisang, apa itu? Pisang Makassar, lalu ada soto, itu soto Banjar apa soto orang Jawa itu. Ya, ada bubur ayam, ya, macam-macam. Itu namanya makanan khas daerah. Nah, nanti kalian diminta, ya, latihannya, hari ini latihannya. Nah, kalau di buku itu adalah nama siswa. Di sini nama siswa nih, ya, ditulisnya nama siswa. Tapi nanti jangan nama siswa karena kalian kan tidak dalam kondisi bertemu dengan teman-temanmu. Di sini boleh nama anggota keluarga. Misalnya anggota keluarga yang berasal dari daerah lain, saudaramu yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di Palembang, yang ada di Padang, boleh diisi di situ, ya.
Boleh diisi. Nama siswanya digantikan dengan nama anggota keluarga. Ya, nanti Pak Ismat ganti di situ. Ya, di sini. Nah, ini tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Nah, kira-kira ciri-ciri makanan yang enak disantap pada saat hujan itu seperti apa sih? Ada yang tahu tidak? Bubur. Bubur, iya. Neta kata Neta bubur, bubur yang hangat-hangat itu enak. Apalagi ayo. Habis makanan minuman Soto. deh, minuman apa? Oh, soto, Teh. oke. Teh anget, oke. Apalagi? Jahe. Oh ya, oke. Minuman jahe. Nah, kalau eh, makanan dan minuman yang enak disantap pada saat hujan itu adalah sebaliknya atau berlawanan dari hujan. Hujan itu dingin berarti kita butuhnya yang hangat-hangat. Dan sebaliknya kalau panas-panas biasanya enaknya minum apa? Yang dingin. Air dingin. Iya, Dingin. yang dingin ya boleh air es atau apa ya. Walaupun tidak boleh berlebihan. Nah, itu yang kita pelajari untuk yang budaya. Lanjut kita mau belajar tentang matematika. Nah, kita belajar tentang matematika ya, walaupun kita belum belajar tentang lambang. Ada namanya lambang bilangan. Nah, kalau di buku tematik ya, kalau di buku tematik silahkan dibuka halaman 37. Nah, ayo dibuka halaman 37 ya. Silakan dibuka di halaman 37. Sudah? Nah, di situ ada namanya kue lemang. Tahu tidak asal kue lemang ini dari mana? Ada yang tahu? Sebenarnya banyak juga yang mengatakan kue lemang ini dari berbagai macam daerah, tetapi mungkin namanya berbeda-beda ya. Tapi sama. Nih, lemang itu dimasaknya di dalam bambu. Ya, bambunya dipecah lalu dipotong-potong. Kalau hampir sama seperti lontong ya bentuknya, tapi bahan-bahannya berbeda. Nah, kita lihat ya di halaman 37 ya. Satu batang lemang Siti bagi untuk 5 orang ya. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4 seperempat batang. Satu batang lagi Siti bagikan untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/10 atau sama dengan 1/10. Manakah nilai yang lebih besar? Nah, ya, mungkin kamu kalau baca soal ini bingung. Nanti makanya Pak Isma jelaskan. Ya. Yang satu tadi, ya, Siti ini punya 2 lemang. Siti ini punya 2 lemang. Satu lemang itu lemang yang pertama hanya dibagikan ke ya, bagikan ke 5 orang. Ya. Masing-masing mendapatkan 5. Ya. Dipotongnya berapa? Dipotongnya 20. Satu lemang dipotong menjadi 20. Masing-masing mendapatkan 5 potong. Nah, yang kedua ya. Yang kedua sama dipotongnya menjadi 20. Tetapi dibagikannya bukan ke 5 orang, tetapi ke 10 orang. Oh ya. Tadi ke 5 orang masing-masing mendapatkan 5/20.
Ya, yang ini dibagikan ke 10 orang. Nah, kira-kira dapatnya banyakan yang mana? Yang orang pertama ini, yang 5/20, atau orang yang kedua, 2/20? Besaran mana sih dapatnya? 5/20 apa 2/20? Ada yang bisa jawab? 2/20. 5/20. 5/20 apa 2/20? Balendra berapa? 2/20. 2/20. 5/20. Oke, ya. Mungkin masih bingung. Nah, sekarang Pak Ismet jelaskan. Lebih besar mana sih? Nah, kalau bagiannya, ya, yang ini dapatnya 5 potong, yang ini hanya dapat 2 potong. Besaran mana? Besaran yang 5. Berarti yang ini, ya, yang 5/20 ini lebih besar, ya, dari dapatkan 2/20. Ini cuma berdua kok ini. Maksudnya dapat 2 potong. Karena apa? Karena dibaginya ke 10 orang, ya. Kalau ini kan hanya dibagi ke 5 orang. Kalian hanya memahami itu. Ketika penyebutnya sama, penyebutnya yang apa namanya, yang di bawah ini Pak Ismin kemarin jelaskan penyebutnya ini. Ketika penyebutnya sama, lalu pembilang yang di atas itu berbeda, dilihat mana yang lebih besar. Ya, angkanya maksudnya. Angka yang lebih besar mana? Itulah yang mendapatkan bagian lebih besar. Misalnya di sini 10, di sini 9. Berarti lebih besar 10, ya, dengan catatan penyebutnya sama. Ya. Nah, sekedar kalian mengingat saja, mengetahui, ya, ada namanya lambang lebih besar dan lebih kecil. Nah, ini lambang lebih besar. Kalau lambang lebih besar itu kalau ditarik garis ke sini jadi hurufnya B, jadi besar. Nah, kalau lambang lebih kecil ditarik hurufnya di sini tarik garis juga jadi K, kecil. Seperti itu, ya. Lambang-lambang seperti ini. Tapi kita hanya mengetahui ini saja, lebih besar mana, lebih kecil mana. Lambang ini hanya sebagai tambahan sedikit saja. Kita akan lanjut. Nah, kalau belajar ini paham ya, yang ini? 1/2, 1/4, 3/6. Mengapa ini disebut 1/2? Karena yang diarsir atau diwarnai hanya 1. Kalau kemarin makanan yang dimakan hanya sepotong misalnya. Lalu ini yang 1/4. Mengapa tulisannya 1/4? Ada yang tahu kenapa 1/4? Ayo. Karena yang diarsir hanya 1. Yang ketiga ini. Yang ketiga ini 3/6. Ya, yang diarsir 3. Untuk semua bagiannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bagiannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ini bagian seluruhnya ada berapa? Ada 2. Yang diarsir 1. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau ada soal latihan seperti ini, tahu. Nah, lanjut lagi. Ini seperti makanan. Coba. Ini berapa pecahannya? Yuk, gambar kedua. Ada yang bisa nebak. Gambar kedua. 18. Berapa? 18. 18. Oke, penyebutnya 18. Pembilangnya berapa, Balendra? 3. 3. Berarti pecahannya? 3/18. Oke. Tadi yang disebutkan Balendra 3/18. Kita buktikan ya.
Untuk penyebutnya adalah semua bagian yang dipotong. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, benar. Nah, yang mungkin bagian dimakan itu adalah 1, 2, 3. Berarti pembilang di atas adalah 3, penyebut di bawah adalah 18. Benar kata Balendra tadi. Kita lanjut. Nah, ini berapa? 3. 3. 3. Oke. Kalau dibuat pecahan jadi berapa itu? 1/3. 1/3. Ada lagi? Yang diarsir yang coklat. Yang diarsir ini ada 2. Ya, ini warna dasarnya. 2/3. 2/3. Oke, 2/3 kata Aisyah. Ya, jadi 3 bagian keseluruhan itu jadi penyebut 3, yang diarsir ada 2. Jadi pecahannya adalah 2/3. Oke. Terakhir kita ada di halaman 43, itu ada teks ya. Ada teks jangan takut pada hujan. Nah, kalau kemarin masih ada yang ingat apa sih cerita minggu kemarin itu Pak Ismail suruh nulis? Pak Ismail minggu Matahari kemarin? dan awan. Oke, persahabatan matahari dan awan. Nah, kalau persahabatan matahari dan awan itu termasuk cerita fiksi atau khayalan atau dongeng yang mengibaratkan benda-benda yang awalnya tidak bisa bicara, tidak bisa bertingkah laku seperti manusia. Di cerita tersebut diibaratkan bisa berbicara, bisa bertingkah laku seperti manusia. Itu namanya cerita fiksi. Nah, sekarang ini namanya cerita deskripsi realita ya, atau disebut dengan non fiksi. Nah, non fiksi ini berdasarkan fakta yang ada ya, yang kebenarannya ada di dunia nyata. Nah, ini namanya cerita non fiksi. Ada judulnya Jangan Takut Pada Hujan. Ya, ini kalian bisa nanti di hari Rabu kita mau belajar ini ya. Di hari Rabu bisa belajar ini dan bisa menulis ini, lalu di hari Sabtu kita bercerita ya. Nah, kemarin yang bagus berceritanya itu Adit. Adit itu bagus, hari ini nggak hadir ya. Nah, kalau bercerita itu menceritakan kembali itu inti-intinya saja, tidak usah melihat teks. Nah, nggak usah melihat teks, langsung bercerita itu juga boleh. Oke. Nah, ada pertanyaan tentang belajar pagi hari ini? Cukup? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oh, nggak ada pertanyaan. Udah paham semua ya? Ini ada yang baru mau gabung. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, nanti semua tugas dan rekaman kita belajar pagi hari ini, Pak Ismet share di Google Classroom ya. Kalian bisa lihat tugasnya di situ, lalu bisa lihat rekaman bagi teman-teman kalian yang belum bisa bergabung pada pagi hari ini, ya mungkin karena satu hal atau karena sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, yang berhalangan semoga halangannya cepat terkendala sinyal ya, atau yang lain sebagainya cepat dipermudah. Baik, kita doa. Balendra doa, bantu Pak Ismet pimpin teman-temannya berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Oke, Pak Ismet akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tugasnya ditunggu di Google Classroom ya. Setelah ini saya upload, mungkin agak beberapa menit kita loading, baru kalian bisa mengerjakan ya. Mbak, silakan say hi sama teman-temannya, lalu left dari room ini, klik tanda merah. Sampai ketemu lagi hari Sabtu ya.